A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika yahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kewirausahaan pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang potensi produk bidang konversi energi di daerah. Potensi produk bidang konversi energi di daerah. Keberagaman potensi energi yang tersedia dapat dikonversikan menjadi bentuk energi lain yang bermanfaat bagi kehidupan. Produksi rekayasa konversi energi disesuaikan dengan potensi sumber daya yang ada di daerah masing-masing. Jadi dapat meningkatkan kebermanfaatan bahan-bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Contoh, limbah hasil pertanian dan perkebunan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan energi baru terbarukan. Kemudian analisis SWOT. Jadi analisis SWOT adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal wirausaha atau perusahaan. Analisa internal lebih menitik beratkan pada aspek kekuatan, strength, dan kelemahan, weakness. Sedangkan analisa eksternal untuk menggali dan mengidentifikasi semua gejala, peluang, opportunity yang ada di masa mendatang, serta ancaman, threat, dan kemungkinan adanya perdagangan gelap atau pesaing calon pesaingnya. Untuk selanjutnya, perencanaan produksi rekayasa di bidang konversi energi. Alat dan pembakaran pembuatan arang atau pengarangan dengan menggunakan alat pirolisis. Jadi alat dan bahan yang dibutuhkan, alat pendukung dalam pembuatan arang briket diantaranya alat pirolisis atau drum pembakaran, alat penumbuk ayakan, wadah pencampuran kanji, pencetak arang briket, alas pengeringan. Kemudian bahan-bahan pendukung pembuatan arang briket diantaranya tepung kanji, air, limbah pertanian yang berupa kulit kakao, kulit durian, kayu bakar, tempurung, limbah tandan sawi, sekam, limbah industri atau furnitur. Selanjutnya, proses produksi rekayasa konversi energi pembuatan arang briket dimulai dari terus bahan arang, penumpukan, pengayakan arang, pencampuran dengan perekat, terus pengepresan, pengeringan produk arang briket, dan selesai. Selanjutnya, penyediaan bahan baku. Jadi proses pirolisisnya. Proses pirolisis yaitu proses pembakaran tanpa oksigen atau karbonisasi untuk memperoleh karbon atau arang. Langkah pembuatan arang briket melalui proses pirolisis sebagai berikut. Bahan arang yang sudah dikeringkan dimasukkan ke dalam alat pirolisis. Kemudian nyalakan api tungkunya dan jaga agar tetap menyala. Pembakaran dihentikan ketika asap sudah tidak keluar lagi. Kemudian alat pirolisis pada tungku dibiarkan tertutup selama 24 jam. Nah, di sini penepungan, ini contoh gambarnya. Selanjutnya pencampuran, ini contoh gambarnya. Pencetakan arang briketnya. Kemudian tiba saatnya di pengeringan. Selanjutnya penggunaan produk arang briket. Jadi manfaatnya yang pertama merupakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Digunakan untuk menggantikan bahan bakar dari fosil. Kemudian arang briket diperlukan untuk keperluan rumah tangga, kompor khususnya arang briket. Nah, di sini keselamatan kerja atau K3, unsur-unsur penunjang keselamatan keamanan yang bersifat material seperti baju kerja, helm, kacamata, sarung tangan, sepatu. Kemudian kalau yang non material seperti buku penunjuk penggunaan alat, rambu-rambu, dan isyarat bahaya, himbauan-himbauan petugas keamanan. Selanjutnya pengemasan produk bidang konversi energi. Jadi fungsi pengemasan yang pertama dibuat semenarik mungkin. Kemudian membuat informasi yang jelas, menarik, ukuran dan material sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya bahan terbuat dari material yang tahan terhadap perlakuan pada saat pemindahan. Nah, label pada produk
Arang briket informasi dibuat pada kemasan, biasanya berisikan tentang informasi produk, foto atau gambar produk, logo perusahaan, alamat produsen, dan bobot produk. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.